Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bertatap muka secara daring di pertemuan yang kedua mata pelajaran ASC kelas 12. Salat beserta salam semoga Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Pada pertemuan yang kedua, Bapak akan mengevaluasi kembali kontrol panel hosting. Yang pada pertemuan pertama kemarin, materi pembelajarannya sudah Bapak share di grup. Mudah-mudahan yang sesuai dengan Bapak harapkan, adik-adik mempelajarinya, membacanya, dan mencari tahu lebih dalam lagi, menggali lagi tentang kontrol panel hosting. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian hosting. Hosting atau yang biasa disebut dengan web hosting adalah penyewaan server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data, sehingga data tersebut dapat diakses melalui internet. Nah, kalian pahami terlebih dahulu pengertian hosting itu apa. Jadi ada dua ya, ada yang disebut, bukan ada dua, ada yang menyebut hosting, ada juga yang menyebut dengan web hosting. Sama saja. Jadi pengertiannya adalah penyewaan server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data, sehingga data tersebut dapat diakses melalui internet. Nah, ini sangat spesifik sekali, Bapak sengaja bikin pengertian tentang hosting biar adik-adik bisa memahami apa yang disebut dengan hosting. Kemudian data apa saja yang bisa kita simpan di dalam server? Yang pertama, data tersebut dapat berupa teks, gambar, video, bahkan program. Program yang bisa berisi data-data yang jumlah sangat besar bisa kita simpan di server. Kemudian sering kita sebut itu biasanya adalah website ya. Kemudian kita harus tahu juga apa fungsinya kontrol panel hosting. Yang pertama, kontrol panel hosting fungsinya mengelola email akun. Kita bisa menambahkan, menghapus, ataupun mengubah. Begini alurnya. Yang pertama, kita misalkan daftar sewa hosting dengan mendaftarkan email akun email kita untuk dibuatkan sebuah akun. Kemudian kita login ke kontrol panel hosting. Nah, email tersebut kita bisa tambahkan atau menghapus ataupun mengubah. Kemudian mengupload file ke server yang berada pada hosting. Filenya bisa berupa teks, gambar, video, ataupun program. Ya. Kemudian yang ketiga, instalasi software pada server. Nah, biasanya website sebelum ditampilkan data tersebut di dalam sebuah internet ya secara online, biasanya ada pemrograman website, pemrograman web. Pemrograman web berfungsi untuk menampilkan sebuah website bila mana diakses oleh user, tampilan grafisnya sangat rapi ya, sangat bagus. Desainnya sangat bagus sehingga bisa memikat atau menarik sebuah user untuk melihat website tersebut. Nah, desain tersebut bisa sering disebut yaitu template atau frame-nya. Bisa adik-adik misalkan adik-adik membuat sebuah website dengan menggunakan template-nya dari WordPress. Otomatis begitu adik-adik uploadkan file aplikasi website yang sudah kalian buat ke server, nanti otomatis adik-adik menginstalasikan software WordPress-nya pada server, sehingga nanti begitu dikunjungi website tersebut tampil dengan bagus ya, sesuai dengan yang kalian atau adik-adik harapkan. Seandainya tidak diinstalasikan WordPress-nya di server, maka tampilannya pasti akan acak-acakan atau tidak rapih ya. Kemudian memasang password pada sebuah direktori yang ada di server. Memasang password pada sebuah direktori yang ada di server. Setiap direktori adik-adik bisa memasang passwordnya.
Kemudian melihat statistik web, misalkan hosting digunakan untuk keperluan website. Jadi adik-adik bisa melihat, misalkan website apa yang sering dikunjungi di server adik-adik. Yang mana misalkan website yang A, nanti ada statistiknya di control panel hosting. Dan banyak lagi fungsi-fungsinya dari control panel hosting. Kemudian jenis-jenis control panel hosting. Sekarang jenisnya ya. Control panel hosting tersedia sangat beragam ya jenisnya. Yang pertama cPanel, Flash, Nsim, Durex Admin, sPanel, QVLhost, VHCS, VirtualMin, dan WebMin. Tapi yang sering banyak digunakan berbayar, yaitu ada juga yang gratis, cPanel sama Flash. Ini bisa Bapak contohkan. Ini adalah jenis control panel cPanel ya. Ini cPanel. Ini banyak sekali modulnya. Iya. Dan modul-modul control panel hosting. Biasanya control panel hosting berisi modul-modul antara lain web server, misalnya list feed, FAC, Ning, dan IWS, DNS server, mail server dan spam filter, VTP server, database, file manager, sistem monitor, weblog, analytics, software, dan fireware. Jadi di modul-modulnya ada web server, khusus yang mengolah web kita ya di server, ada DNS server, khusus mengolah DNS, dynamic, server ya, ada mail server dan spam filter juga, sampahnya ya, ada mail server juga ada di modulnya, ada VTP server, ada database untuk menyimpan sebuah data, diperlukan sebuah database. Di modul control panel hosting ada untuk membuat sebuah database modulnya. Kemudian ada file manager. File manager bertujuan buat apa? Buat mengupload sebuah file atau template-nya ya. Kita bisa upload template-nya di file manager. Kemudian sistem monitor yang memonitoring pengunjung website yang sering dikunjungi ya. Kemudian weblog analytics software dan fireware. Tips memilih control panel hosting. Jadi sebelum ke situ, Bapak contohkan terlebih dahulu. Ini sebuah cPanel. Di sini ada modul email ya. Email akun yang kita daftarkan di penyedia layanan hosting. Kita bisa mengubah, menambah ya. Ini ya kan? Banyak ya. Admin kita bisa menambah, bisa mengubah email tersebut. Dan bisa juga menghapusnya. Kemudian ini contoh cPanel ya, control panel jenis cPanel. Ada backup juga, backup khusus ya demi keamanan data. Seandainya server yang kita sewa, hosting yang kita sewa tidak bisa diakses, sebelum tidak bisa diakses kita bisa membackup file data kita ya. Kemudian ada file manager. Di sini kita bisa menguploadkan sebuah file aplikasi websitenya yang nantinya bisa diakses melalui internet. Di sini kita bisa uploadkan. Kemudian ada image banyak sekali ya. Database. Nah, di sini kita bisa buat database. Di sini ya, login terlebih dahulu ke database-nya. Bisa create database-nya di sini. Create new database. Misalkan database penerimaan siswa baru. Tadi tulisnya database penerimaan siswa baru. Ada visitor pengunjung di metrik. Kita lihat pengunjungnya, learning, domainnya ini ya. Learning kita lihat pengunjungnya. Nah, ini ketahuan. Yang mengunjung status upload siswa 440. Ini pengunjung menggunakan Mozilla Microsoft ya, Android, Linux, Android user agentnya. Ini penggunanya banyak Mozilla.
Learning Application Student ini Bapak menggunakan server sebagai contoh, server MTSN 4 Bogor ya. Itu untuk melihat pengunjung yang mengakses website kita. Ini bandwidth yang digunakan. Bandwidth itu udah Bapak jelaskan ya. Jadi spesifik kasih penggunaan di dalam server kita. Misalkan 24 jam yang lalu sampai penggunaan jam 7, jam 8 meningkat menjadi 3 megabit per menit ya, per menit. Ini penggunaan per minggu, ini per tahun, per bulan ya. Nah ini Agustus yang mengakses website e-learning 438,82 megabytes. Banyak sekali, tinggi sekali penggunaannya yang mengakses website ini ya. Ini contohnya ya. Nanti kita praktekkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kemudian ada domain subdomain. Domainnya yang sudah kita daftar, yang sudah terdaftar oleh penyedia layanan hosting. Biasanya langsung dikasih dari sana ya. Atau kita yang memilih namanya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Ada metric, visitor, ada security, ada software. Ini yang tadi bisa menginstal software yang dibutuhkan. Misalkan aplikasi website kita menggunakan WordPress template-nya, berarti kita harus menginstal WordPress Manager by Subtaculous di sini. Di Subtaculous ini udah disediakan Subtaculous, kita install WordPress, sudah terinstall ya. WordPress toolkitnya sudah, dan WordPress Manager by Subtaculous-nya sudah terinstall. Maka begitu diakses tidak akan acak-acakan, rapi sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh cPanel atau control panel hosting. Kemudian tips memilih control panel hosting. Yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih control panel hosting yang akan digunakan. Yang pertama, antar muka pengguna yang mudah dikelola. Control panel harus menyediakan antar muka pengguna yang mudah dikelola sehingga pengguna dapat mengelola semua aspek dari hosting mereka dengan mudah. Seperti yang contoh tadi Bapak ya, cPanel sangat mudah sekali. Modul-modulnya kita tahu, fungsinya tinggal kita pelajari lagi, tidak mempunyai keahlian khusus, adik-adik bisa menggunakannya. Kemudian platform bebas, sebagian besar control panel tersedia secara online ya, yang dibuat untuk server berbasis Linux. Biasanya kebanyakan control panel dibuatnya platformnya berbasis Linux. Jadi seandainya web yang Anda buatkan dikodekan di ASP.NET yang berfungsi baik dengan sistem Windows, maka adik-adik harus memilih control panel yang berfungsi di server Windows ya. Jangan sesuaikan dengan spesifik adik-adik di rumah. Sedangkan adik-adik laptopnya atau komputernya Windows, berarti adik-adik harus disesuaikan control panelnya, harus yang support dengan komputer adik-adik sistem Windows-nya. Kemudian memiliki dukungan dan forum. Jika panel kontrol dipasang di server, pelayanan dilakukan oleh control panel itu sendiri dan sangat penting untuk mendapatkan support jika ada masalah. Perlu ya, begitu kita daftar layanan hosting, kita mendapatkan user server atau mendapatkan ID server ya, atau server. Adik-adik perlu memiliki dukungan dan forum dari penyedia hosting itu sendiri, agar jika ada masalah kita dapat dengan mudah mendapatkan support dari penyedia layanan hosting. Kemudian fitur dan dukungan perangkat lunak.
Penting bahwa kontrol panel mendukung semua perangkat lunak atau fitur yang diperlukan yang harus diinstal di server. Yang tadi ya, jadi harus ada modul server, harus ada modul software yang nantinya mudah untuk menginstal software itu sendiri. Ya. Misalkan kita menggunakan template WordPress, otomatis kita harus install di server menggunakan software WordPress biar kalau diakses di internet, kita kunjungi website tersebut rapi sesuai dengan desain yang kita inginkan. Kemudian efektivitas biaya. Jika Anda tidak mampu membayar untuk mendapatkan kontrol panel, maka Anda bisa memilih kontrol panel gratis. Pilihan biasa yang gratis itu yang populer, Virtual Mint dan WebMint. Namun biasanya ada keterbatasan ya. Kalau yang gratis beda sama yang berbayar. Kebutuhannya dan menawarkan dukungan teknis yang bagus ya kalau yang berbayar. Butuhkan bantuan, maka pilihan terbaik ialah cPanel, Flash dan Direct Admin. Yang tadi website MTS ya, server MTS 4 Bogor per tahunnya pembayarannya 7 juta lebih ya untuk sewa server, sewa hosting. Lumayan, tapi sangat banyak sekali modul-modul yang bisa kita gunakan dalam cPanel tersebut. Kemudian pembaruan stabilitas dan keamanan. Stabilitas dan keamanan server merupakan faktor yang sangat penting yang akan mempengaruhi bisnis Anda. Jika tidak dikelola dengan benar, sangat penting menggunakan server dan kontrol panel yang stabil dan tidak menyebabkan downtime yang tidak perlu bagi pengguna. Jadi, seandainya kita tidak mengelola server dengan benar, kita harus memilih server yang sangat stabil ya, sehingga tidak menyebabkan downtime atau penurunan kecepatan dalam pengaksesan atau tidak bisa diakses ya website kita. Sekian yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya walaupun sedikit ya, pemaparan yang Bapak sampaikan, tapi bisa berkenan di hati dan pikiran adik-adik untuk bisa mempelajarinya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.